Saya belajar agama Islam justru dari Bang Rocky. Hari ini Bang Rocky udah mau seneng pakai kopea, pakai sorban dan sebagainya. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada nilai yang sebenarnya harus dibanggakan di dunia internasional. Soal di mana peran Wapres, Kiai Ma'ruf Amin. Perannya sangat signifikan. Kita sering melihat ada semacam rivalitas antara presiden dan wakil presiden di masa-masa yang lalu dalam tanda kutip. Tetapi di masa inilah ada sesuatu yang sangat harmonis. Di satu sisi kita punya presiden seorang pekerja yang betul-betul dia mewujudkan seluruh mimpi-mimpi kita sebagai negara yang maju. Di saat hari ini saya sebagai orang yang merasakan sekali misalnya menikmati perjalanan darat saya kalau hari ini pagi-pagi di Jakarta, nanti sore sudah di Jogja dan lain sebagainya. Dan orang berkata inilah Jokowi. Tetapi ketika Kiai Ma'ruf Amin di mana posisinya? Di sanalah justru pentingnya. Di sini ada ruh yang dikembangkan. Bagaimana misalnya moderasi beragama, transformasi digital, kemandirian pesantren itu terasa. Karena itu basis saya dan saya di Komisi 8, Bang Said itu. Lihatlah pesantren saya misalnya dan beberapa pesantren. Kita mengembangkan apa yang disebut dengan Go Digital. Ini disupport sama Bang Arya dan teman-teman di BUMN. Sehingga pesantren tidak hanya melulu bicara soal apa yang disebut dengan tradisi. Tetapi lebih dari itu kekuatan tradisi dipakai dengan kekuatan teknologi. Akhirnya bisa menjangkau sebuah kekuatan yang lebih luas. Ini yang disebut bagaimana kita bisa berdaya saing dengan menggabungkan dua hal itu. Nilai tradisi dengan teknologi. Ada juga program yang misalnya dengan teman-teman BI yang disebut digital farming. Jadi ketika COVID-19 hanya satu yang hari ini bidang yang tidak terkena imbas yaitu pertanian. Dan di sana ada letaknya bagaimana Kiai Ma'ruf Amin mendorong bahwa kemiskinan ekstrim, stunting dan lain sebagainya harus dimulai dari cara bagaimana kita kembali memiliki etos kerja. Kita sudah terlalu lama untuk berpikir bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai potensi alam yang luas, tapi gagal untuk menguatkan kembali pendaya gunaannya. Dan justru COVID-19 ini menjadi semacam berkah atau hikmah, di mana orang akhirnya terjun, mengolah kembali sawahnya, memikirkan kembali bagaimana keluar dari kesulitan ini. Begitu pula yang penting adalah soal indeks religiositas. Kita sering berkata bahwa Indonesia adalah negara besar dengan mayoritas umat Islam. Walaupun kita misalnya ada beberapa agama yang lain, tapi betapa persahabatan. Saya belajar agama Islam justru dari Bang Rocky. Hari ini Bang Rocky udah mau seneng pakai kopea, pakai sorban dan sebagainya. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada nilai yang sebenarnya harus dibanggakan di dunia internasional. Soal kekuatan di mana Bung Karno dulu ketika ditanya Tito, Yugoslavia, apa yang dimiliki oleh Indonesia, maka Soekarno bilang, kami punya Pancasila. Ketika itu Tito membanggakan militer Yugo yang begitu hebat dan sebagainya, tapi dia akhirnya hancur. Nah, itulah yang sebenarnya dimiliki oleh Kiai Ma'ruf Amin dan itu dijalankan oleh seluruh menteri-menteri sehingga dulu kalau orang datang ngurusin agama itu pasti urusannya menteri agama, sekarang tidak. Hampir semua kementerian turun. Nah oleh sebab itu kalau ada yang masih mengatakan apa yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin, beliau sebagai seorang ulama, cendekiawan, itu memberikan inspirasi-inspirasi sehingga kita hari ini datang ke beberapa tempat, diskusi kita lebih menarik. Diskusi-diskusi keagamaan yang konstruktif, keagamaan yang menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian.